Ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu dari sifat. Nabi SAW mengatakan, laisal lil mu'min ayyudhilla nafsahu. Mukmin itu jangan sampai menghinakan diri. Sejarah hamba yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antara tujuan besarnya adalah agar menjadi pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوة الإيمان أعزكم الله. Pembahasan kita pada risalah Al-Usul Ats-Tsalatsah. Sekarang kita masuk di halaman ke-51, bagian yang paling bawah. Berkata Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala, wa ba'dal ba'tsi muhasabuna wa majziyuna bi a'malihim. Dan setelah dibangkitkan, maka manusia seluruhnya dihisab dan dibalas sesuai dengan perbuatan mereka. Wad dalilu, dan dalilnya adalah qauluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Dan milik Allah lah apa yang di langit dan yang di bumi, agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat keburukan, yang berbuat jahat, sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Dan Allah akan memberikan balasan kepada orang yang berbuat kebaikan dengan pahala yang lebih baik, yaitu surga. Diperhatikan di sini, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebut orang yang berbuat keburukan dibalas sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Tapi orang yang berbuat kebaikan dibalas dengan yang lebih baik lagi. Jadi balasannya bagi yang berbuat kebaikan lebih baik dari perbuatannya. Tetapi bagi orang yang berbuat keburukan, balasannya sesuai dengan perbuatannya. Ini menunjukkan, yang pertama, bagi orang yang berbuat keburukan, berlaku padanya keadilan Allah. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala adil, membalas sesuai dengan yang dia perbuat. Tetapi apabila dia berbuat kebaikan, berlaku padanya anugerah Allah, rahmatnya Allah, sehingga dibalas kebaikannya dengan yang lebih baik lagi, bukan dengan yang sama. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di ayat yang lain, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa orang yang berbuat kebaikan, maka baginya 10 kali lipatnya, balasannya lebih baik. Wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Siapa orang yang berbuat keburukan, dia tidak akan dibalas kecuali semisal dengan perbuatannya. Jadi kalau berbuat keburukan, balasannya sesuai dengan keburukannya. Kalau berbuat kebaikan, Allah lipat gandakan pahalanya. Dan siapa orang yang
mendustakan akan adanya kebangkitan, wa man kadzdzaba bil ba'tsi kafar. Siapa orang yang mendustakan, mengingkari akan adanya hari kebangkitan, hari kiamat, kebangkitan, yaumul hisab, perhitungan amal, pembalasan, mereka mengingkari itu, maka dia kafara, dia kufur. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan kekufurannya ini bisa mengeluarkan dia dari keislaman. Dalilnya adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, za'ama alladhina kafaru allan yub'atsu. Orang-orang kafir mengira bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Qul bala, katakan bala, pasti mereka dibangkitkan. Tidak demikian, jadi tidak seperti yang mereka kira. Mereka pasti dibangkitkan. Wa rabbi, demi Rabbku, yaitu demi Allah Subhanahu wa ta'ala, latub'atsun, pasti kalian semua dibangkitkan. Thumma latunabba'unna bima amiltum, kemudian pasti diberitahukan kepada kalian amal yang kalian perbuat. Wa dzalika 'ala Allahi yasir, dan bagi Allah hal tersebut mudah. Di Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada kita bahwa ada orang-orang yang kafir yang mereka mengingkari akan adanya kebangkitan, lalu kemudian hisab, lalu kemudian pembalasan perbuatan. Jadi banyak di antara orang-orang kafir mengingkari hal itu. Maka sebagian di antara mereka ada yang mengira kalau sudah mati ya sudah selesai. Urusan sudah selesai, habis. Ada di antara mereka yang meyakini ya kalau sudah mati langsung ke surga. Jadi nggak ada lagi kebangkitan, nggak ada lagi kemudian nanti dihisab, nggak ada. Langsung masuk ke surga. Dan ini adalah keyakinan yang jelas bertolak belakang dengan keyakinan seluruh para nabi dan para rasul alaihimussalatu wassalam ajma'in. Tidak benar. Tidak ada satupun para nabi dan para rasul yang memiliki keyakinan seperti ini, bahwa nanti kalau pada hari kiamat nggak ada kiamat, sudah mati udah selesai urusan. Makanya sebagian mereka itu ditulisin di kendaraan yang ngantar jenazah mereka, way to heaven, jalan menuju surga. Padahal belum ke surga, dia harus ke barzakh dulu, singgah di barzakh dulu. Maka di antara mereka ada yang menulis di batu nisannya rest in peace. Jadi udah istirahat menurut dia dalam damai. Padahal masih ada soal al-qabr, pertanyaan di dalam kubur. Masih ada azabul qabr, azab kubur. Masih panjang prosesnya. Ada di antara mereka yang beranggapan ya kalau wafat langsung ke surga, langsung dapat nikmat. Sebagian lagi ada yang meyakini kalau sudah mati maka kemudian reinkarnasi. Jadi ruhnya masuk ke makhluk-makhluk yang ya tidak tahu, ada katanya yang bisa masuk ke ayam dan seterusnya. Jadi ini akidah yang menyimpang. Kita sedang membahas tentang akidah yang menyimpang. Jadi kalau kita memberikan penjelasan akidah yang benar, mau tidak mau kita akan berhadapan dengan akidah yang menyimpang. Dan ini bukan berarti, ini kalau kita seringkali kita dihadapkan dengan perkataan demikian, Anda ini tidak boleh menyalah-nyalahkan keyakinan orang. Karena keyakinan itu bersifat pribadi. Kita katakan bahwa keyakinan itu sudah Allah ajarkan kepada para nabi, para rasul, termasuk Nabi Adam alaihissalam, nabi yang pertama, Nabi Adam. Dan para ulama mengatakan Adam itu nabi, bukan rasul. Rasul pertama adalah Nuh alaihissalam. Nanti ada dasar hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ketika nanti semua manusia datang kepada Nabi Adam, lalu kemudian datang kepada Nabi Nuh, dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari, mereka mengatakan anta awwalur rusul, wahai Nuh, Andalah Rasul yang pertama. Sudah diajarkan keyakinan akan hari akhir. Maka Nabi Adam alaihissalam, Allah Rabbul Alamin tempatkan lebih dulu di surga.
agar supaya nanti bisa cerita kepada anak keturunannya, agar supaya bisa mengkhabarkan, memberitahukan, kemudian dikeluarkan. Di antara hikmahnya bahwa Nabi Adam alaihissalam sudah merasakan surga tersebut, dan itu adalah surga yang nanti seluruh manusia masuk ke dalamnya, orang-orang beriman tentunya. Diberitahukan. Jadi keyakinan itu adalah keyakinan yang sudah pasti. Jadi dalam masalah bab keyakinan, bab iman, tidak boleh ada beda-beda. Artinya tidak boleh ada berbeda-beda, sesama kaum muslimin tidak boleh beda-beda dalam masalah ini. Kalau bicaranya selain kaum muslimin, itu lain cerita. Tapi tetap kita katakan itu keliru. Adapun soal masalah berinteraksi, bermuamalah dengan baik, itu jelas, sudah diatur juga. Jadi ini jangan sampai kemudian terjadi hal yang rancu. Seolah-olah ketika kita bicara ini yang hak, ini yang batil, lalu kemudian ketika kita menjelaskan yang batil, kita dianggap menyalah-nyalahkan keyakinan orang lain. Padahal kita menjelaskan konsepnya. Jadi siapapun yang memiliki keyakinan yang batil ini kita katakan batil, siapapun dia. Jadi jangan sampai kemudian kita terjadi kerancuan nih. Permasalahannya seringkali dibikin rancu begitu. Anda jangan merasa benar sendiri. Kita bicara berdasarkan panduan, tuntunan. Jadi ada panduan yang namanya iman kepada hari akhir, itu bagian daripada rukun iman. Siapa orang yang mengingkari salah satu dari rukun iman, salah satu bukan seluruhnya, apalagi seluruhnya, salah satu saja, dia bisa batal keimanannya, dia batal keislamannya. Yang berarti keluar dari Islam, kufur. Istilah yang digunakan oleh Al-Quran, bukan istilah saya, bukan, adalah kufur. Orang keperbuatannya disebut kufur, orangnya disebut kafir. Ini ayatnya, za'amal ladzina kafaru, tadi yang di surat At-Taghabun ayat ke-7. Orang-orang kafir mengira, Al-Quran yang menyebut itu, bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Itu berarti orang yang meyakini bahwa tidak ada kebangkitan, mereka adalah orang kafir berdasarkan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berdasarkan ketetapannya ustadz. Bukan berdasarkan ketetapannya da'i, bukan. Penceramah, bukan. Jadi nggak usahlah pakai istilah kafir. Loh, ayat pakai udah, kan kita mau gimana nih? Mau dihilangin aja ini ayat gitu. Mau dihapus saja atau kita ganti aja ayatnya gitu. Nggak bisa, Pak. Ini poin penting yang harus kita pahami, bagaimana kita membaca, berinteraksi dengan ayat-ayat Al-Quran. Ini ayat datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatakan za'amal ladzina kafaru allai yub'atsu. Orang-orang kafir mengira mereka tidak akan dibangkitkan. Yang mengatakan itu Allah Rabbul Alamin, bukan saya, bukan Rasulullah SAW, bahkan bukan juga ustadz, da'i, ulama, bukan. Ayat Al-Quran yang bilang. Jadi ini jangan sampai ini kita dibawa kepada ranah yang tadi itu istilahnya. Jangan nyalah-nyalahin keyakinan orang, orang punya keyakinan masing-masing. Jadi ayat sudah bicara, kita bicaranya berdasarkan ayat, bukan berdasarkan pandangan kita masing-masing. Nah, rusak kalau kita sandarkan agama berdasarkan keyakinan masing-masing. Pandangan masing-masing bisa rusak. Dan itu akhirnya akan menyebabkan perselisihan yang begitu banyak. Jadi ketika seseorang mati, wafat, dia menunggu di barzakh sampai terjadinya kebangkitan. Bahkan kiamat pun dia tidak mengetahui apa yang terjadi ketika kiamat besar terjadi kalau dia sudah wafat. Makanya orang-orang beriman itu tidak mengalami kiamat besar, dia nggak tahu, karena sebelum kiamat besar terjadi diwafatkan oleh Allah Rabbul Alamin. Lalu kemudian dibangkitkan. Setelah dibangkitkan, dikumpulkan semuanya di mahsyar. Setelah semuanya dikumpulkan di mahsyar, masih menunggu itu. Nggak langsung dihisab. Yang satu harinya sepanjang 50.000 tahun. Fi yaumin kana
miqdaruhu khamsina alf sanah. Yang lalu kemudian setelah menunggu itu orang-orang datang kepada Nabi Adam, kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Musa, Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa, Nabi Isa, sampai terakhir kepada Nabi Muhammad SAW, minta agar supaya memohon kepada Allah agar supaya ditunaikan hisab. Kita sudah sebutkan itu di pertemuan sebelumnya. Sampai akhirnya kemudian Nabi SAW meminta diperkenankan, lalu kemudian ditunaikanlah hisab. Dihisab pun satu persatu, satu maju satu-satu. Dan yang dahulu, lebih dulu dihisab umatnya Nabi SAW. Baru kemudian setelah umatnya Nabi SAW habis semuanya dihisab, ganti baru umat yang lain, satu persatu. Menurut ilmu kita lama itu, tetapi tidak berat bagi Allah Rabbul Alamin, tidak lantas kemudian lama bagi Allah Rabbul Alamin. Menurut kita, ilmu kita, namanya makhluk, lama banget itu. Satu-satu Pak, umatnya Nabi SAW aja berapa jumlahnya? Dari semenjak Nabi SAW, orang-orang yang beriman dari umatnya Nabi SAW, atau mereka yang gak beriman juga, karena mereka disebut dengan ummatud da'wah, umat yang terkena dakwah, sampai nanti yang terakhir kali kiamat terjadi. Yang baru mati ketika kiamat terjadi, itu masuk umatnya Nabi SAW juga, tapi namanya disebut dengan ummatud da'wah, umat yang terkena dakwah dan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Dia mau taat mau enggak itu urusan lain. Berapa jumlahnya? Dan itu satu persatu menghadap Allah Rabbul Alamin, berdiri di hadapan Allah Rabbul Alamin. Walaysa bainahu wa bainallahi turjuman, enggak ada pengacara lah bahasa kita, penerjemah, pengacara, enggak ada. Berdiri di hadapan Allah Rabbul Alamin, dihisab satu persatu. Sampai kemudian setelah dihisab itu, tentu ada di antara umatnya Nabi SAW yang sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan, masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Jadi itu tidak dihisab lagi, udah langsung masuk surga. 70.000. Nabi SAW mohon ditambah lagi, maka dari setiap satu dari 70.000 ditambahkan 70.000 lagi. 70.000 kali 70.000, 4,9 miliar. Dari umatnya Nabi SAW masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Masuk. Tidak dihisab. Ini rombongan yang pertama ini. Lalu kemudian datang rombongan yang selanjutnya, dia dihisab tapi nggak diazab. Dihisab tapi nggak diazab, diampuni semua dosanya langsung, nggak diazab. Kelompok yang ketiga, dia dihisab dan diazab dulu, baru kemudian belakangan diangkat. Dihisab dulu dan juga diazab dahulu karena ada dosa yang Allah tidak ampuni, tapi kemudian nanti diangkat oleh Allah Rabbul Alamin. Tidak kekal mereka di surga, di neraka selama-lamanya, tidak. Jadi dihisab tetap. Habis dihisab, melewati sirat. Setelah melewati sirat, nah itu tadi ada rombongan yang melewati sirat cepat seperti kilat. Ada yang seperti naik kuda yang kencang. Ada yang seperti orang lari. Ada yang seperti berjalan kaki. Ada yang seperti terseok-seok. Ya, nyaris terjatuh, tangannya sudah bergelantungan. Dua, ada yang satu, kakinya sudah di bawah. Tapi dia tetap akhirnya dengan tangannya saja bergelantungan dia bisa lolos. Ada yang terjatuh, itu yang diazab dulu itu. Yang terjatuh ke dalam neraka ketika melewati sirat, itu berarti dia diazab dulu. Tapi nanti kemudian diangkat oleh Allah Rabbul Alamin. Dan itu berbeda-beda. Lamanya berapa lama beda-beda satu dengan yang lain, nggak sama satu dengan yang lainnya. Berbeda-beda satu dengan yang lain, beda, nggak sama. Berapa lamanya di dalam neraka sebelum dia diangkat, berbeda-beda satu dengan yang lain. Nah, inilah yang disebutkan di dalam ayat ini, bahwa ada yang mendapatkan balasan dengan kebaikannya, begitu juga yang berbuat keburukan juga mendapatkan balasan sesuai dengan yang dia perbuat. Namun perlu sama-sama kita ketahui tadi, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala
memperlakukan hambanya yang beriman dengan rahmah, dengan kasih sayang, dengan anugerah dari Allah Rabbul Alamin, sehingga potensi dosa diampuni tetap ada potensi dosanya diampuni, potensi kesalahannya diampuni tetap ada. Tetapi juga ya ada juga yang Allah tidak ampuni juga ada, tapi tidak membuat dia kekal selama-lamanya di dalam neraka. Adapun perbuatan-perbuatan yang seperti kesyirikan, yang dia tidak bertobat syirik besar, yang dia tidak bertobat dari kesyirikan tersebut, kufur akbar, kufur yang besar, yang dia tidak bertobat dari kekufuran itu sampai dia wafat, sampai dia mati, maka ini tidak diampuni. Maka orang mengingkari hari kiamat, mengingkari hari kebangkitan, mengingkari yaumul hisab, mengingkari hari pembalasan, ini termasuk dosa-dosa besar yang sangat besar, membuat dia keluar dari keislamannya dan tidak diampuni kalau dia tidak bertaubat sampai dia wafat. Bahaya ini. Makanya tadi kita sudah jelaskan, ini tidak main-main, ini bukan cuma sekedar bicara tentang diskusi pemikiran, keyakinan, bukan. Bahwa keyakinan di dalam Islam itu sudah jelas, sudah tegas, tidak ada perbedaan, tidak ada perselisihan. Lalu kemudian orang menyelisihinya, bahaya buat dirinya sendiri. Bisa menyebabkan dia jatuh pada kekufuran. Na'udzubillah. Nasallallahu alaihi afiyah. Makanya dijelaskan oleh Asy-Syaikh di sini. Siapa orang yang mengira bahwa kebangkitan itu tidak ada, maka dia kufur, keluar dari keislamannya. Dan orang-orang Arab dahulu yang punya keyakinan kayak begitu, sebagian mereka masih haji, masih tawaf, sa'i, masih mereka. Jadi sebagian orang Arab yang punya keyakinan mengingkari akan hari kebangkitan, itu mereka haji sebagiannya. Karena tadinya mereka mengikuti millah Ibrahim, mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam, lalu bergeser. Sebagaimana tadi, mereka yang menyembah berhala, menyekutukan Allah, mereka juga masih haji, masih tawaf, masih sa'i, tapi tetap mereka disebut dengan kafirun, karena perbuatan yang mereka lakukan membatalkan keislaman mereka. Ini hati-hati. Maka oleh karena itu, kita harus bisa betul-betul memilah dan memilih mana perkara-perkara yang pokok dalam urusan agama yang kita tidak boleh berselisih dalam masalah ini. Tidak boleh kita berbeda keyakinan, berbeda pandangan, tidak bisa. Adapun nanti ada masalah-masalah yang kemudian para ulama, memang itu masalah fiqhiyah, ijtihadiyah, furu'iyah, itu lain lagi itu. Tapi ini masalah pokok, masalah yang semestinya kita semua tidak ada yang berselisih. Itulah pentingnya kita belajar, pentingnya kita menuntut ilmu, bisa membedakan mana yang pokok, usul, mana yang memang itu masih ada memang perselisihan di antara para ulama, dan itu terkait dengan beberapa permasalahan fikih. Jadi jangan sampai kemudian kita memukul rata semuanya seluruhnya. Ada kalanya memukul rata bahwa semuanya seolah-olah perkara usul, itu juga tidak baik. Kemudian memukul rata bahwa semuanya boleh berbeda, itu juga menimbulkan permasalahan yang sangat besar dan sangat berat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.